Oke, selamat sore, selamat petang seluruh mahasiswa Universitas Berasia, ya, kelas metode penelitian. Ini saya gabungkan kelas dari Sistem Informasi dan Informatika, ya. Nanti videonya akan saya share di LMS, ya, karena ini saya rekam. Nah, saudara-saudara, kita mulai ya pembelajaran kita ya dalam situasi masih berbau Lebaran, ya. Jadi kita mengejar Dan materi, ya, mengejar materi yang banyak sekali karena kemarin waktu kita 3 minggu mostly habis untuk apa itu Lebaran, ya. Nah, saudara-saudara, itu di dalam mata kuliah metode penelitian ini ya, nanti Anda diharapkan bisa membuat proposal penelitian ya untuk tugas akhir atau skripsi. Jadi dari goal daripada mata kuliah ini adalah Anda mampu merancang metode penelitian untuk suatu topik skripsi atau tugas akhir ya. Karena itu mari kita bahas ya kan apa yang diperlukan di dalam mempersiapkan Anda semuanya di dalam membuat suatu konsep penelitian di dalam bidang sistem informasi atau juga informatika ya. Saudara-saudara, alhamdulillah ya kita semuanya sudah mencapai ya, sudah mencapai di semester 5 minimal ya Anda semuanya. Jadi sebentar lagi Anda sudah bisa mengambil skripsi atau juga tugas akhir ya. Nah, ini saudara-saudara, sistem pendidikan nasional kita dalam hal pendidikan tinggi itu sudah memiliki suatu standar ya, di mana standar ini adalah mengacu kepada Perpres atau Peraturan Presiden tentang KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang sudah dibuat standarnya oleh Permendikbud kita nomor 3 tahun 2020 ya. Jadi untuk S1 itu standarnya adalah di level 6 KKNI ya. Kalau diploma itu di level 3, di level 5, mohon maaf ya. Kemudian apa itu setelah 5 diploma, ya, kemudian S1 level 6, kemudian level 7 adalah profesional, kemudian level 8 itu adalah untuk master atau magister, kemudian level 9 adalah level doktoral. Nah, kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini saudara-saudara atau KKNI ini menyandingkan ya, atau menyetarakan. Menyetarakan apa yang disetarakan? Yang disetarakan adalah pengetahuan, kemampuan, dan keahlian ya. Jadi pengetahuan, kemampuan, dan keahlian ini disetarakan karena orang itu bisa memperoleh pengetahuan, bisa memperoleh keterampilan, bisa memperoleh keahlian, tidak hanya melalui jalur pendidikan formal. Ada juga orang-orang yang memiliki keahlian, ya tidak melalui jalur-jalur yang pendidikan yang formal, mulai dari pendidikan dari dasar sampai ke pendidikan tinggi. Sehingga apa? Sehingga pemerintah dalam hal ini adalah itu Menteri Tenaga Kerja ya pada zaman itu membuat satu konsep penyetaraan, penyetaraan yang menyandingkan bahwa orang bisa memiliki satu keahlian setara dengan orang yang kuliah atau menempuh pendidikan tinggi. Nah, dalam hal ini Menteri Mendikbud kita tahun 2014 atau juga sampai 2020 mengadopsi daripada KKN itu menjadi suatu rumusan standar nasional untuk pendidikan tinggi, di mana itu ini bisa Anda baca nanti saya share ya di LMS kita ya materi ini, jadi Anda jangan khawatir. Nah, saudara-saudara, yang paling penting di dalam kita memahami kerangka kualifikasi nasional ini Indonesia ini adalah bahwa apa yang berusaha kita olah ya di dalam pendidikan untuk S1 itu adalah mengolah pengetahuan dan keahlian atau keterampilan ya. Di level mana? Di level 6. Nah, apa itu di level 6? Di level 6 ini adalah Anda gitu ya, diminta untuk mampu ya, mampu mengaplikasikan atau menerapkan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu kan untuk kebutuhan yang ada di masyarakat. Ya, jadi Anda itu di level 6 itu dirancang untuk mengaplikasikan suatu bidang keahlian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk bisa menjadi atau menerapkan ilmu keahlian, tentu Anda harus syaratnya adalah menguasai dulu ilmu pengetahuan dan teknologi di level prodinya masing-masing, ya. Jadi Anda dirancang untuk menguasai konsep teoritis, ya, konsep pengetahuan-pengetahuan di S1 itu semuanya yang dirancang dalam kurikulum itu harus dikuasai semuanya, ya. Kemudian dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dijadikan suatu eh, satu konsep ya kan penerapan ya.
Nah, ini juga nanti terkait dengan topik skripsi tugas akhir S1 gitu kan, maka Anda itu untuk level S1 tidak diminta untuk membuat satu teori baru, membuat suatu penerapan yang nanti akan saya jelaskan. Seperti apa penerapannya? Seperti apa mengaplikasikannya? Seperti apa mengembangkan penerapannya, ya. Nah, kalau level kualifikasi 5 ya, jenjang KKNI level 5 itu adalah mampu menyelesaikan pekerjaan, ya. Level 5 ini diploma diploma 3 ya. Diploma itu ya level diploma ya. Level diploma D1, D2 ini sudah jarang ya, semuanya rata-rata pendidikan itu sudah cenderung untuk D3 ya, atau diploma 3 ya. Nah, teman-teman D3 di bawah Anda ini dirancang untuk mampu menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup luas ya. Memilih metode-metode yang sesuai dan beragam sesuai dengan itu sesuai dengan kebutuhan ya yang ada di dalam penerapannya ya. Tapi juga mampu menganalisis data ya, dan mampu menunjukkan kinerja yang terukur. Karena itu ini memang cenderung ke arah industri ya. Diploma itu memang keahlian teknik yang dibutuhkan oleh suatu industri, tapi tetap ya diploma itu juga berbasis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar dari suatu proses ya di dalam industri atau di dalam penerapannya ya. Nah, bedanya antara jenjang kualifikasi level 5 dengan level 6 ini adalah kalau level 5 ya kan dia mampu menerapkan memilih metode dan menerapkan metode. Tapi jadi dia lebih mengarah kepada problem solving technical ya. Kalau S1 dia mampu menerapkan ya, mampu menerapkan ini artinya saudara-saudara ya kan. Ada suatu konsep yang namanya kreativitas dan inovasi dalam penerapannya. Nah, kenapa demikian? Karena Anda dibekali pengetahuan yang lebih luas dibandingkan di level 5. Dan Anda juga mampu gitu kan dirancang untuk membuat satu analisis informasi dan data ya. Jadi keluasan daripada dan juga itu di samping keluasan ilmu pengetahuan, Anda juga dirancang untuk mampu membuat satu formulasi penyelesaian masalah. Nah, ini ya. Jadi Anda Dan nggak mau. ada beberapa kata kunci yang nanti akan Anda itu hadirkan di dalam konsep tugas akhir Anda. Yang pertama adalah Anda ya kan mampu untuk membuat suatu analisis masalah ya. Mampu membuat suatu formulasi daripada identifikasi satu masalah sebelum mengajukan itu problem solving berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian dari situ Anda otomatis apa? Mengumpulkan data-data untuk menganalisis permasalahan ya berdasarkan kepada teori-teori yang berlaku. Ya, sudah dengan konteks masalah itu di mana, seperti itu ya. Kemudian dari situlah Anda mengajukan suatu konsep penerapannya ya, yang penerapan itu diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang telah Anda identifikasi tadi itu ya. Nah, di level 7 ini level profesional ya. Level profesional itu level dunia kerja ya. Jadi dia ada soft skill yang sangat penting yang ditambahkan dalam itu level kualifikasi 7 ini ya kan. Adanya kemampuan soft skill di dalam manajerial ya. Jadi orang sudah memiliki pengetahuan, sudah memiliki suatu bidang keahlian. Nah, dia untuk bisa terjun ke dunia profesional, dia ditambahin namanya planning ya and doing ya, sudah planning dan doing. Karena planning ya itu artinya apa? Dia sudah membuat suatu konsep mengenai pengembangan eh, dari metode gitu kan yang melibatkan sumber daya manusia ya. Jadi ini lebih tinggi daripada level S1, level 6 ya, karena di sini melibatkan yang namanya kemampuan manajerial. Dan kemampuan manajerial ini juga bertumbuh kepada leadership ya. Di mana kalau Anda lulus S1, Anda terjun ke industri, maka Anda pasti sudah memiliki suatu bekal pengetahuan ya kan, dan juga keahlian untuk menerapkan suatu metode yang metode itu tidak bisa diterapkan secara sendiri. Pak, saya membangun pabrik sendiri, Pak. Wah, itu nggak mungkin ya, karena di situ pasti melibatkan yang namanya project ya. Nah, project itu gitu kan pasti melibatkan human resource, melibatkan manajemen ya. Dan itu semuanya bertumbuh kepada leadership ya. Karena itulah saudara-saudara, profil lulusan di Universitas Berasia ini dirancang Anda juga memiliki suatu
suatu penggalian ya atau juga suatu pemantapan mengenai soft skill ya, kemampuan human literacy seperti itu ya. Nah, otomatis ya problem solving gitu kan, kemudian juga itu doing ya, doing riset ya kan, tapi dalam level yang basic seperti itu ya. Jadi Anda ini memperkuat keahlian Anda gitu saudara-saudara ya di jenjang kualifikasi atau KKNI di level 6 ini ya. Applied ya kan, kemudian formulate, kemudian analysis ya kan, based on information and data ya. Tiga kemampuan ini ya menjadi satu bekal bagi Anda nanti apa itu merumuskan menjadi suatu konsep ya di dalam pengajuan tugas akhir Anda ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini itu level 8 ya, level 8 sama level 9 tentu saya bahas sekilas saja kan. Kalau di level 8 ini adalah untuk level master atau master ya. Level 9 ini untuk level doktoral ya. Jadi level doktoral itu diminta untuk menghasilkan konsep baru, teori baru ya. Yang konsep atau teori baru itu berbasis kepada pendekatan multidisiplin ya, antar bidang ilmu ya, transdisiplin. Kenapa? Karena dia berusaha untuk memunculkan teori baru. Nah, untuk memunculkan teori baru itu tidak bisa ya tanpa melibatkan bidang ilmu yang lain. Ya, apalagi zaman sekarang. Di zaman sekarang ini gitu kan semua bidang ilmu itu hampir merge ya karena peran IT ya. Peran IT itu mendobrak semua bidang ilmu agar menyatu ya, menyatu agar bisa itu semakin lebih dalam di dalam apa itu menghasilkan suatu formulasi mengenai suatu bidang ilmu. Nah, saudara-saudara, nah ini contoh ya. Ini contoh gitu kan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan kita pasti menemukan atau juga hampir mirip gitu kan menemukan permasalahan yang sama ya. Nah, ini gambar apa saudara-saudara? Ada yang tahu? Halo, coba saya tanya kepada Anda, ini gambar apa kira-kira? Halo, halo, gambar apa? Yang Mobil kiri mogok, Pak. Ya, betul, mobil mogok, betul ya, mobil mogok. Kenapa mobil mogok kira-kira? Halo, Kena overheat, Pak. ya, betul. Apalagi kira-kira? Boleh, bebas ya. Anda boleh menafsirkan bebas. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Listrik nggak normal. Nah, apalagi? Radiatornya, Pak. Nah, boleh, boleh bebas. Apa saja bebas, ya. Habis bensinnya, Pak. Ya, betul. Ya, bisa juga, ya. Ya, ya betul. Semua jawaban boleh ya. Ya. Nah, saudara-saudara, semua jawaban di level perguruan tinggi itu tidak ada jawaban yang benar atau salah, ya. Di level perguruan tinggi, jawaban itu adalah akurat and accurate, ya. Jadi kalau Anda diberikan satu permasalahan, Anda mampu menyelesaikan, jawab kesimpulannya itu tidak benar atau salah, tapi akurat atau tidak akurat, ya. Jadi misalkan Anda dikasih suatu soal gitu kan di dalam UTS atau UAS gitu kan, sebetulnya itu bukan penilaian benar atau salah, ya. Tapi masalah akurasi, akurasi di dalam menyelesaikan suatu masalah, ya. Ada masalah yang bisa diselesaikan secara akurat, ada yang tidak bisa secara akurat. Memang itu fakta, ya. Jadi kalau Anda diminta oleh Bapak Ibu dosen untuk menjelaskan suatu masalah, itu Anda jangan takut salah, ya. Anda jangan takut salah. Kenapa? Ya, karena memang Anda tidak diminta untuk mencari gitu kan benar dan salahnya, gitu kan. Tapi Anda diminta untuk pendekatan penyelesaian masalahnya. Bapak neneng saja. Nah, ini ya stop. Ada yang apa itu? Saya masuk ya. Ini suara siapa ini? Waduh, banyak sekali ya yang hadir di sini ya. Oke. Yang mana ini? Saya nggak lihat. sepertinya dari Mbak Elva. Pak. Mbak Elva. Oh, bentar ya. Terima kasih Nur Cahya. Oke. Sudah.
Bisa ya. Oke. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Oke. Saudara-saudara, ini adalah suatu gambaran gitu kan, bagaimana di level jenjang pendidikan, di level KKNI ya, mulai dari level KKNI level apa itu level 1 sampai level 9 ya. Ini saya ambilkan dari level berapa ini? Level itu 2 ya. Level 2, 3, 4, oh sorry, level 3 ya. Level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di sini ada yang kelewatan di sini sedikit ya, level 7. Nah, saudara-saudara, kalau kita menuju satu masalah gitu kan, ini saya undang gitu kan, itu lulusan-lulusan dari SMK, D3, D4, S1, S2, dan S3 ya. Saya berikan mobil mogok ya. Mobil mogok ini saya hadapkan kepada lulusan SMK sampai S3 ya. Nah, saudara-saudara, apa yang berusaha saya nilai? Yang berusaha saya nilai adalah pendekatan mereka dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Pendekatan mereka dalam menyelesaikan masalah ini pasti berbeda-beda. SMK nggak mungkin sama dengan D3. D3 cara menyelesaikan masalahnya tidak sama dengan D4. D4 tidak sama dengan S1. S1 tidak sama dengan jalur profesional di antara S1 dengan S2 ini. S2 dan S3 apalagi. Ya. Jadi saudara-saudara, pendidikan kita ini gitu kan, semakin dia ke bawah, itu semakin practical knowledge ya. Dia semakin hard skill. Jadi kalau misalkan Anda itu bentar, Husnul ya, Husnul, mana anak Husnul? Maaf ya. Terus kalian juga ada yang dipotong. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Yang mana ini anaknya? Oke. Pak, PPT-nya belum di-share screen sepertinya. Oh ya ya ya. Oke oke. Ya. Oke, saya ya. Nah, saudara-saudara, kalau saya menghadirkan lulusan dari jenjang SMK sampai S3, itu pasti akan terjadi perbedaan, ya. Kalau SMK gitu kan melihat mobil mogok gitu kan, dia langsung mengambil obeng gitu kan, mengambil palu gitu kan, langsung buka kap gitu kan, langsung apa itu geprek-geprek, brak-brek gitu ya, seperti itu ya, karena memang dia di training seperti itu. D3 juga sama. D3 itu apa yang dilakukan? Dia langsung ngambil alat ukur. D4 dia langsung ngambil alat analisa. S1 apa yang dilakukan S1? Ya, S2, S3 itu semuanya berbeda-beda. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena mereka itu memiliki praktikal pengetahuan. Kalau cenderung ke bawah, cenderung praktikal. Sehingga tadi saya tanya kepada Anda, ini gambar apa kira-kira Pak? Mobil mogok, betul, mobil mogok. Kenapa mobil mogoknya? Tadi yang mengatakan, Pak, kehabisan bensin, Pak. Pak, bensinnya campuran, campur dorong. Oh ya udahlah. Ya nama juga, ini kan spontanitas ya. Kemudian ada jawab, Pak, ini listriknya, Pak. Pak, ini akinya, Pak. Pak, ini macam-macam. Ya. Nah, itu adalah practical knowledge gitu kan sebagai hasil daripada proses pendidikan, ya. Jadi secara pengetahuan semakin ke bawah semakin teknikal. Semakin teknikal, maka apa? Dia semakin butuh hard skill, ya. Karena apa? Dia kalau SMK kan dia langsung datang mobil mogok, dia langsung gitu tanpa apa-apa langsung ngambil palu, ngambil obeng gitu kan. Nah, itu adalah langsung hard skill yang bekerja. Tapi kalau semakin ke atas, itu semakin butuh theoretical dan juga butuh soft skill. Nah, jadi saudara-saudara, formulasi permasalahan itu ya, skala formulasi permasalahan itu memang terkait dengan level knowledge dan skill-nya, gitu ya. Nah, Anda di level S1 gitu kan, ini dirancang gitu kan, ini antara gitu kan, antara technical dan juga soft skill ya, itu semakin cenderung ke atas, ya, semakin cenderung ke atas, tidak cenderung ke bawah, gitu ya, karena Anda itu tidak dirancang untuk buka-buka mesin gitu kan, langsung langsung ngoprek-ngoprek mesin tidak ya, tapi Anda bekerja berdasarkan analisis data gitu kan untuk mengajukan suatu formulasi penyelesaian masalah seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, kenapa itu berkaitan erat dengan kemampuan kita ya di dalam menyelesaikan satu masalah? Karena memang
kita bisa belajar dari yang namanya teori Bloom, ya. Teori Bloom ini Bloom taksonomi gitu kan, yang memetakan cara kerja daripada akal manusia. Akal manusia Izin, Pak. itu ternyata bekerja itu memang itu untuk bisa gitu kan berpikir secara kompleks gitu kan, dimulai dari remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating, ya. Ada 6 level gitu kan, yang itu adalah mencerminkan cara kerja daripada akal manusia. Nah, ini kalau kita sandingkan dengan pendidikan gitu, saudara-saudara, di sebelah kiri ini ya, kemampuan akal manusia dibandingkan dengan disandingkan dengan pendidikan pendidikan gitu ya, maka Anda itu saudara-saudara S1 itu sudah di tengah-tengah higher order thinking style, ya. Jadi kemampuan menganalisa itu adalah kemampuan higher order thinking. Permisi, Pak Pak, Ucu. halo? Maaf, Pak. PowerPoint-nya masih belum Loh, tampil ya, Pak? belum tampil? Iya, Astagfirullahaladzim. Pak. Oh, alah. Belum tampil ya? Iya, Pak. Kita dari tadi hanya Oh, lihat data. alah. Belum tampil ya? Tampil? Loading, Pak. Enggak. Sudah Pak. Oh, alah. Tadi saya nerangkan belum tampil ya? Iya, Pak. Ya Sudah, Allah. Pak. Oke. Yaudah, nanti ini saya ulang deh ya. Nanti penjelasannya saya ulang ya. Saya akan bikin video sendiri ya. Nanti akan saya unggah ya. Tapi ini saya rekam juga saya unggah kepada Anda. Karena rencana saya ini saya rekam bagus gitu kan. Kemudian nanti supaya bisa di-share di kelas lain ya. Ya oke lah ya. Oke. Nah, ini tadi muncul ya. Oh, yang ini tadi. Mana tadi yang bicara tadi? Muncul. Oh, muncul ya. Oke, udah. Iya. Ini ya. Ini bisa ya. Nah, saudara-saudara, itu kemampuan manusia itu bisa dianalisa ya berdasarkan akalnya ya. Pak Bloom ya, psikologi dari Amerika ya, itu membuat satu konsep itu kan bagaimana sih akal manusia itu bekerja menyelesaikan masalah. Nah, ternyata dia memilah ya kan, membuat satu konsep namanya adalah Bloom taksonomi ya, cognitive domain ya. Jadi cara kerja akal manusia itu bisa dibuat ya atau juga bisa dipilah berdasarkan kemampuannya ya. Remembering, mengingat, understanding, memahami, applying, menerapkan, analyzing gitu kan, menganalisa gitu kan. Kemudian evaluating gitu kan, menguji, kemudian baru dia bisa creating ya. Saya berikan contoh gitu kan. Anda ini bisa membaca. Anda bisa membaca ini kan diajari. Ya, kita semua bisa membaca itu nggak bisa langsung layar procot langsung langsung bisa membaca. Ya, semua itu melalui satu proses. Kita dikenalkan huruf A, B, C itu remembering. Ya, kemudian diberikan pengertian ini huruf A itu adalah level apa itu suatu apa itu apa itu ungkapan ekspresi gitu kan mengenai huruf-huruf konsonan dan vokal, gitu ya. Nah, kita paham, ya. Kemudian kita mulai mengucapkan, membuat satu satu kata berdasarkan huruf-huruf yang kita kenali, berarti applying, ya. Kemudian dari situ, dari menerapkan kata huruf-huruf yang kita kenal, kita membuat satu kalimat, ya. Yang kalimat itu ada suatu pola, ya. Itu juga di level applying, ya. Kemudian kalimat itu dilihat, ya strukturnya, dilihat satu bentuknya, dilihat satu dampaknya, impact-nya, itu sudah di level analyzing, ya. Jadi S1 gitu kan, itu diperkuat di level analyzing-nya ini, ya. Nah, Anda saudara-saudara, ya, tentu Anda ini sudah mulai menuju kepada HOTS, ya, Higher Order Thinking Skills, ya, HOTS. Anda tidak dirancang untuk memiliki kemampuan, ya kan, setara dengan anak SMK atau juga diploma, tidak, ya, karena Anda itu dirancang untuk menuju ke atas, menuju kepada Higher Order Thinking Skill, ya. Ini contoh ya kan bagaimana Bill Gates ya atau yang menemukan Windows itu kan S1 yang tidak selesai. Itu salah satu contoh di dunia gitu kan bagaimana dia memikirkan konsep operating system. Ya zaman itu waktu dia kuliah ya kan dia mikir gitu kan. Dunia elektronik ini perlu dibikin satu konsep operating system. Karena waktu itu dia terinspirasi oleh komputer oleh cara mesin ya, mesinnya IBM gitu kan. Mesinnya IBM ini kok terpisah-pisah ya, dia digital semuanya. Kenapa nggak dibikin konsep menyatukan, mengintegrasikan di hardware-hardware ini menjadi satu konsep operating system. Nah, itulah artinya apa? Dia sudah menganalisa, Bill Gates itu menganalisa bahwa mesin-mesinnya IBM yang waktu itu digunakan di Amerika itu terpisah-pisah.
ya terpisah-pisah yang tidak menjadi satu konsep terintegrasi. Nah, Bill Gates itu walaupun dia tidak selesai satu ya, tapi dia sudah memiliki kemampuan ya, kemampuan analisa ya, higher order thinking skills. Nah, soft skillnya apa yang dibutuhkan ini saudara-saudara? Ini adalah berpikir kritis, kreativitas, imajinasi, dan determinasi. Nah, tetap ya kan menganalisa itu butuh yang namanya fakta dan data ya. Jadi kalau Anda ini sudah mulai gitu kan, mulai betul memiliki kemampuan analisa, Anda sudah harus melihat fakta, facts ya. Facts dan data atau informasi. Ini sangat penting ya. Bill Gates itu dulu dapat proyek mengerjakan software untuk apa itu untuk ini ya, untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital ya. Karena zaman itu kan mesin-mesin digital itu sudah mulai rame ya tahun 60-an atau 70-an. Nah, ini saudara-saudara berarti Anda diminta sudah mulai untuk tumbuh kemampuan soft skill-nya ya. Karena Anda tidak diminta hard skill-nya ya. Karena Anda itu semakin menuju ke atas ya, semakin menuju ke itu scientific skills ya seperti itu. Nah, berbeda dengan di level di bawahnya S1 gitu kan. Dia kuat di level applying ya. Jadi anak SMK begitu saya hadirkan mobil mogok gitu kan, dia langsung tanpa babi bu gitu kan, tanpa promisi gitu, langsung ke bengkel ngambil obeng tang gitu kan, langsung puang puang prang 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 ya kan. Kenapa Mas? Ya ini Pak, kayaknya ini apa itu perlu kita buka gitu. Tapi kalau anak S1, saudara-saudara, melihat mobil mogok, itu dia tidak tergesa-gesa ya. Dia menganalisa yang namanya proses kerjanya dulu. Ya, ini proses kerja apa? Ini proses kerja pembakaran engine, ya, engine combustion. Engine combustion itu berdasarkan apa? Berdasarkan aliran antara udara dan gas. Siapa yang mengatur ini? Mengatur aliran udara dan gas. Oh, yang mengatur adalah komponen ini dan ini. Siapa yang mengendalikan ini? Nah, terus. Nah, itu terus berpikir analitik. Berpikir analitik itu sangat sulit, saudara-saudara. Ya, ibaratnya Anda dokter gitu kan, nggak bisa Anda dokter gitu kan, Anda didatangi pasien gitu kan, coba Pak, Bapak gitu kan, langsung dikebukin gitu supaya penyakitnya hilang, tidak. Ya, tapi dia melakukan yang namanya analisa atau diagnosa. Diagnosa gitu kan, dites suhunya, dites tekanannya, dites kayak semua dites gitu kan, baru dia membuat satu konsep mengenai itu formulasi permasalahan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ya. Kalau SMK saudara-saudara, ya kan, masalah yang diajukan adalah pembakaran mesin bermasalah, ya, identifikasi gitu kan. Oh, apa identifikasinya ya kan? Dia ngecek aliran udara, ngecek listrik, ngecek kompresi, ya. Wah, artinya apa? Oh, di sini injeksi bermasalah, gitu ya. Ada permasalahan injeksi. Bagaimana approach solusinya, gitu kan, berdasarkan technical guideline yang dipelajari di SMK. Oh, berarti yang perlu direparasi adalah injeksi bahan bakar, ya. Apa indikasinya, Pak? Begitu kita starter gitu kan, dia brok 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 brok, suaranya itu tidak lancar, ya. Sehingga apa? Sehingga anak SMK ini kalau dia melihat mobil mogok gitu kan, saudara-saudara ya, dia ngetes injeksi bahan bakar sehingga dia berusaha untuk memperbaiki ini ya. Apa solusinya? Ya ini ya, membawa tools mechanical, membaca manual books, biar membawa satu dua alat ukur ya untuk memperbaiki sistem injeksi bahan bakarnya ya. Nah, kalau D3 bagaimana? Nah, D3 akan lebih kompleks lagi karena dia memiliki pengetahuan cara kerja dari suatu sistem ya. Dia ngerti bagaimana pembakaran itu bekerja gitu kan. Dia mengajukan suatu formulasi gitu kan. Pembakaran mesin tidak bekerja sesuai dengan standar pabrik. Nah, karena diploma itu kan atau dirancang memiliki suatu kemampuan yang dekat dengan penerapannya di industri. Pak, ini tidak sesuai dengan standar pabrik. Kenapa? Karena alirannya itu melebihi daripada standar pabrikan. Ini harus dinormalkan kembali. Nah, artinya apa? Oh, dia bawa tools mechanical, electrical, software, ya manual books itu kan membawa lebih dari dua alat ukur. Ya, baru dia melakukan reparasi berdasarkan SOP, ya SOP perbaikan unit atau komponen. Ya, dia ngecek gitu kan cara kerja daripada internal combustion engine. Nah, pengujiannya apa? Uji running proses, ya sehingga normal kembali mesinnya. Ya, sehingga itu berjalan dengan normal ya. Nah, saudara-saudara, D4 D4 ini lebih kompleks lagi karena dia memiliki suatu pengetahuan yang lebih luas ya. Kuliah selama 4 tahun sama dengan S1 gitu ya.
dia juga itu dibekali dengan keahlian technical yang sangat bagus ya kan, dia lebih kompleks lagi gitu kan. Nah, problem formulasinya apa? Pembakaran mesin bermasalah karena injektor mengalami gangguan proses. Wah, ini lebih lebih tinggi lagi ya. Justifikasinya apa? Injeksi bermasalah karena faktor electrical dan unit fuel pump yang tidak normal. Wah, berarti dia bisa mengajukan suatu formulasi masalah karena ada justifikasi berdasarkan data ya. Approach solusinya apa? Oh, dia lebih lebih ngeri daripada anak-anak D3 ya, mengambil obeng satu set ya, nggak cukup obeng ya kan, obeng satu toko dibawa gitu kan, terus electrical satu toko dibawa ya kan, software dari perusahaan dibawa ya kan, manual books semua buku dibawa gitu kan, kemudian membawa lebih dari 3 alat ukur ya, ini contoh aja ya, sehingga apa, dia tetap ya kan berdasarkan SOP cara kerja sistem cara holistik ya. Dia melakukan pengujian lebih kompleks, uji kualitas pembakaran emisi, uji standar injeksi, uji standar electrical, uji mechanical, uji running process, dan uji performansi. Nah, jadi terlihat peningkatannya di dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, di sini Anda sudah melihat ada perbedaan dalam menyelesaikan masalah ya, dari SMK sampai ke level D4 ya. Kalau SMK tadi itu kan ya saudara-saudara, karena dia tidak ada yang namanya uji performansi gitu kan, yang teranalisa gitu kan, maka ya mobil orang ini gitu kan, ya jadi nanti bermasalah lagi. Tapi kalau ada uji performansi, ada jaminan sampai kapan ini normal terus. Nah, itu D4 bisa jawab. Kalau anak SMK tadi itu dia tidak bisa jawab karena memang dia diminta untuk menyelesaikan masalah saat itu juga. Mas, ini dari Surabaya ke Jakarta nyampe nggak? Wah, kerepotan dia jawab. Kalau anak D4, ini nyampe nggak dari Surabaya Jakarta? Nyampe, Pak. Kenapa? Ini saya sudah uji, Pak. Sudah saya uji gitu kan, ini normal. Ya, insya Allah, ya bukan insya Allah lagi ya. Ini berdasarkan data-data tadi itu, ya, itu bisa berjalan normal dari untuk sekian kilometer. Nah, itu anak D4, ya. Dia bisa membuat satu analisa performansi. Nah, S1 Anda, saudara-saudara, ini lebih lebih ngeri lagi, ya. Problem formulasinya adalah gitu kan, pembakaran mesin sering bermasalah karena injektor tidak diatur sistem pembakarannya. Wah, ini ngeri nih gitu ya. Jadi kalau anak D4 tadi itu dia masih betul mempertahankan injektor itu ada gangguan gitu kan. Kalau anak S1 karena dia ngerti ini teorinya adalah teori pembakaran teori pembakaran minyak ya, minyak bumi gitu ya. Dia ngerti ya. Di situ ada teori termodinamika gitu ya, ada teori pembakaran mesin gitu ya. Dia ngerti cara kerja aliran fluida ya, mekanika fluida. Wah, berarti ini sistem pembakarannya ini tidak diatur dengan baik ya. Apa identifikasinya? Mau sama, hampir sama ya, tapi lebih tinggi lagi gitu kan. Ada justifikasi di sini ya. Injeksi bermasalah karena faktor electrical pump dan lebih tinggi lagi ya. Ada faktor-faktor yang lain ya, misalkan adalah adanya suatu controller yang tidak presisi dalam mengatur pembakaran ya. Sehingga apa saudara-saudara, anak S1 gitu kan, dia juga sama ya, hampir sama dengan anak mulai dari SMK sampai ke D4 gitu kan, tapi dia membawa alat ukur yang lebih banyak ya. Untuk apa alat ukur lebih banyak tadi? Untuk melakukan analisis data dan pengukuran ya. Sehingga apa saudara, metode yang diajukan anak S1 gitu kan itu adalah metode injeksi berdasarkan cara kerja VVTI gitu kan, variable valve timing injection. Nah, itu yang jadi bahannya ya. Kalau anak D3 SMK sampai D4 tadi itu dia belum menyentuh ya kan metode VVTI ya yang meregulat atau mengatur cara kerja sistem, maka anak S1 itu sudah mulai bekerja secara holistik, mengerja proses sistem ya. Ini sistemnya apa ini yang ngatur ini ya. Walaupun itu ada valve yang ngatur udara, valve yang ngatur bahan bakar, ada electrical, semua itu ujungnya masuk ke dalam konsep yang namanya itu Electronics Controller Unit atau ECU. Nah, gitu ya. Nah, di situ S1 bekerja di situ. Ya, dia buka sama kan untuk buka ECU gitu kan untuk menganalisa cara kerja ECU tadi itu kan dia tetap ya kan butuh tulis mechanical, electrical, software ya kan alat ukur gitu ya. Sehingga dia saudara-saudara pengujiannya lebih kompleks. Kalau tadi anak D4 gitu kan hanya sampai di level uji performansi.
S1 sampai di mana? Di level kualitas pembakaran, emisi. Betul, mobil udah jalan, udah normal, udah bisa lari kencang. Tapi itu anak satu nggak cukup. Dia lebih dalam lagi adalah melakukan satu pendekatan yang berusaha akurat dan presisi. Pak, mobil ini kencang, kencang tapi kalau boros bahan bakar gimana? Nah, itu satu, berpikir kritis. Oh, ini kencang Pak, bisa lari gitu kan, 200 km per jam. Tapi bahan bakarnya boros. Nah, itu S1 bisa mengajukan satu konsep. Ya, konsepnya apa? High efficiency of fuel consumption. Nah, ini konsepnya S1. Dia lebih tinggi. Jadi dari SMK sampai Anda, itu mobil itu semuanya mobil tadi terselesaikan masalahnya. Ya, Pak, lebih cepat mana Pak antara anak SMK dengan anak S1? Ya, secara teknikal lebih cepat anak SMK. Tapi anak SMK tadi itu tidak ada jaminan, ya, mobil itu nanti mogok lagi ya setelah berapa kilometer, ya, kan gitu. Tapi kalau anak S1, saudara-saudara, itu ada jaminan D4 dan D3, D4 dan S1 mulai ada jaminan. Sampai kapan mobil ini bisa digunakan? Sampai S1, gitu saudara-saudara, ada jaminan gitu kan, performansi dan juga efisiensi. Nah, gitu saudara-saudara ya. Paham saudara-saudara? Halo? Halo? Mbak. Nah, gitu ya. Jadi Anda ini lebih tinggi, ya kan? Itu menunjukkan daripada cara kerja higher order thinking skills, ya. Jadi Anda ini saudara-saudara ya, bukan untuk gagah-gagahan itu kan S1 lebih tinggi tidak, ya. Tapi Anda gitu kan di situ punya tanggung jawab yang lebih besar daripada di bawah-bawah Anda. Ya, Anda itu diminta sampai di level efisiensi sistem. Nah, sistem ini siapa yang mengatur? Ternyata VVTI, Variable Valve Timing Injection, ya. Nah, ini contoh aja ya, dalam konteks yang lain, konteks berbeda itu banyak sekali ya, sistem bekerja itu ya. Nah, akhirnya apa saudara-saudara? Akhirnya S1 itu bisa approach solution gitu kan, berdasarkan analisis kreatif gitu kan. Mobil bisa berjalan normal gitu kan. Mobilnya berjalan bagus, memiliki keunggulan ya, efisiensi bahan bakar. Nah, gitu ya. Itulah perbedaan antara itu dari jenjang level tadi itu gitu kan di dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Pak, S2 S3 gimana? S2 S3 ini gitu kan lebih lebih tinggi lagi ya. Kalau S1 gitu kan dia sudah mulai efisiensi bahan bakar ya. Apa S2? S2 itu peningkatan efisiensi bahan bakar ya. Mobil ini gitu kan lari kenceng gitu kan ditingkatkan efisiensinya penggunaan konsumsi bahan bakarnya. Apa metodenya? Banyak sekali ya. Ternyata mesin ICE ini gitu kan internal combustion engine ini kan tidak efisien. Dia mengajukan satu konsep. Apa konsepnya supaya meningkatkan efisiensi? Dia mengajukan konsep hybrid engine ya. Konsep mesin hibrida yang memadukan antara electrical motor dan ICE internal combustion engine. Wah, itu lebih ngeri lagi gitu kan. Jadi S2 itu lebih tinggi ya, dia mengacu peningkatan efisiensi. Ya kalau S1, Pak, alhamdulillah Pak, bisa tercapai peningkatan efisiensi bahan bakar gitu kan, itu 50%. S2 itu sampai di level 70%. Nah, ya, pakai kenapa? Karena mesinnya itu dipadukan dengan motor listrik ya sebagai penggerak. Jadi penggeraknya dua ya, satu penggerak dari apa itu ICE internal combustion engine, satu lagi dipadukan dengan electrical motor. Sistemnya apa? Sistemnya bukan lagi VVTi, sistemnya lebih tinggi lagi karena di situ ada motor listrik yang bekerja. Nah, akhirnya apa? Mobil bisa berjalan normal. Kalau mobil kehabisan bensin di tengah jalan, ya kan mode listrik, motor listrik yang bekerja. Nah, gitu ya. Jadi apa keunggulannya? Mobil lebih irit bahan bakar ya, ya kemudian mobil lebih ramah lingkungan dampaknya gitu ya saudara ya. Kemudian mobil itu memiliki satu performa yang lebih bagus gitu kan, komponennya lebih awet. Nah seperti itu. Nah S3 apa? S3, nah S3 lebih ngeri lagi ya kan. Jadi kalau S1 itu menyelesaikan masalah dari SMK sampai S2 itu menyelesaikan masalah ini dengan peningkatan efisiensi. Kalau S3 apa ini? Ada yang tahu? Halo, apa ini? Konsep yang lebih Menciptakan baru, hal Pak. baru, Pak. Full Nah, autonomous Tesla. iya, konsep yang baru ya. Jadi Anda gitu kan tidak lagi dibutuhkan kemampuan teknikal. Bandingkan dengan
waktu SMK tadi itu. SMK kan langsung ke bengkel, ya mobil kita ada mobil mogok langsung ke bengkel, langsung ngambil obeng palu gitu kan, palu gada, palu apa aja kan, burak 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 burak. Gimana mas? Ya pak sudah jalan pak. Nah, tapi nggak ada garansi. Tapi memang selesai, ya memang kan itu tergantung kemampuan ya, tergantung dari kebutuhan kita dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Yang kita bahas di sini adalah tidak berorientasi praktikal ya, tapi berorientasi sustainability ya. Kita menyelesaikan masalah itu berorientasi kepada sustainability, keberlanjutan, ya, keberlanjutan. Jadi kalau S3 nanti kalau Anda mau sekolah S3 ya, nah Anda diminta ini, ya. Ya, tapi nantilah ya Anda paling tidak kuat di sini dulu, ya, kuat di sini dulu ya. Kuat di sini mengajukan suatu konsep ya peningkatan efisiensi dari cara kerja suatu sistem. Nah, gini ya. Pak, kalau ini gimana, Pak? Ya kan, ya itu ilmunya memang banyak ini. Ini kan nggak berdiri sendiri ilmu ini, ya. Apa yang diajukan? Dia mengajukan gitu kan problem formulasinya dulu, permasalahannya dulu. Problem formulasinya adalah mesin berbasis hybrid integrasi motor listrik dan ICE memiliki kelemahan fundamental ya. Dalam hal apa? Electrical energy charging, time consuming gitu kan, macam-macam masalahnya. Sehingga apa? Sehingga ini perlu dihasilkan suatu konsep smart mobile ya, smart smart vehicle ya. Smart vehicle lah ya, bukan smart mobility ini bisa ini agak keliru nih. Nah, solusinya apa ya kan? Solusinya betul analytical analytical approach-nya ya. Dia membawa data ya, yang datanya itu data dari seluruh dunia ya, data-data pengukuran efisiensi energi, pemetaan metode-metode electrical energy charging ya kan, pemetaan efisiensi motor listrik ya, analisis secara kerja sistem, analisis data performansi. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mengajukan satu teori baru yang lebih unggul dibandingkan yang ada. Sehingga apa? Sehingga metodenya adalah apa? Fuel electrical, ya. Fuel electrical gitu kan. Misalkan boleh berbasis fuel cell hidrogen. Nah, itu ngeri lagi. Nah, ini karena teori baru, ya. Sehingga apa pengujian lebih kompleks ya. Pengujiannya mulai dari pengujian efisiensi fuel cell hidrogennya sampai menjadi listrik, ya kan? Sampai itu jadi mobil listrik berbasis fuel cell, ya. Di situ saudara-saudara, goalnya apa? Mobil teknologi baru. Mobil dengan teknologi baru lebih berperforma, lebih unggul dalam efisiensi energi, kan memiliki keunggulan betul dalam outcome ya, dampaknya itu gitu kan, oh itu orang nggak beli bensin, orang coba masukkan air gitu kan, sehingga mobil tadi ditambah lagi dengan teknologi AI, self driving car ya, smart driving car, sehingga apa saudara-saudara, sehingga dari SMK sampai ke S3 ini saudara-saudara, dan Anda di tengah-tengah ini ya kan, itu yang berbeda adalah banyak hal ya. Nah, ini. Apa kira-kira perbedaannya saudara-saudara? Ini ada grafik gitu kan, grafik antara yang vertikal hard skill sama sampai menuju soft skill ya. Yang horizontal adalah technical sampai ke theoretical. Nah, Anda di mana ini? Anda di tengah-tengah sini ya. Jadi saudara-saudara, semua masalah di dunia itu saudara-saudara pada hakikatnya adalah tidak bisa diselesaikan 100%. Ya, saya tanya kepada Anda kan, ada masalah yang di dunia ini bisa diselesaikan 100%? Halo? Siap masih ada yang belum diselesaikan, Pak. Hah? Siap masih ada yang belum bisa diselesaikan, Iya. Pak. Semua masalah di dunia itu saudara-saudara, ya kan, pada hakikatnya adalah hanya bisa didekati. Ya, percaya nggak? Ya, contoh masalah penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu ada obatnya? Ya, belum ada. Kanker, belum ada. Kenapa? Karena memang itu masih butuh penelitian. Ya, semua masalah-masalah itu adalah approach. Ya, butuh yang namanya approach. Approach itu apa? Metode. Ya, maka tadi saya sampaikan kepada Anda, saudara-saudara, kalau Anda menjawab soal yang saya berikan, itu saya tidak menilai benar dan salah. Saya menilai akurat dan presisi dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau SMK tadi sudah cara menyelesaikan masalah yang saya berikan pada Anda tadi itu kan. Nah, ini ya. SMK tadi menyelesaikan masalah gitu kan, selesai masalahnya. Gitu kan. Ya, selesai masalahnya. Tetapi apakah akurat? Nah, ini sini ya. Jadi level pengetahuan ya ditambah nanti dengan kemampuan riset, itulah yang menentukan daripada perbedaan delta ini ya. Delta ini apa ya? Problem and method
ya, and propose method, itulah tugas kita di sini, memperkecil antara jarak antara masalah aktual problem dengan metode yang kita ajukan. Jadi tugas Anda itu, saudara-saudara, semakin tinggi jenjang pendidikan tinggi Anda, itu adalah memperkecil delta ini, ya, memperkecil antara perbedaan antara aktual problem dengan metode. Ya, karena tadi itu Anda saya jelaskan gitu kan, S1 peningkatan efisiensi, mulai efisiensi bahan bakar, S2 peningkatan efisiensi, ya, S3 gitu kan, ya, efisiensi total, ya, 100%, ya, hampir mendekati 100% efisiensi, tapi tidak 100%, karena masalah itu belum selesai, ya. Kalau solusi yang grafik hijau ini dengan merah ketemu, itu pasti ya selesai, gitu kan. Tapi yang merah ini dengan yang hijau, ya kan, ya tidak pernah ketemu, ya. Dia terus, ya, masalah itu kan ini terus bergerak terus, ya. Masalah ini kan terus bergerak, bergerak terus. Nah, gini ya, begini, ya. Halo, halo. Ya, Pak. Nah, paham ya? Ya. Paham, Pak, paham. Ya, gitu ya. Jadi Anda di dalam mengajukan suatu penyelesaian suatu masalah dengan metode yang Anda ajukan, itu Anda tidak diminta untuk solve the problem 100%, tapi Anda diminta untuk delta ini, memperkecil jarak delta, ya. Jaraknya semakin kecil. Apa artinya, saudara-saudara? Metode yang Anda ajukan itu gitu kan, itu mendekati daripada ini, ya, mendekati mengejar masalah ini, ya. Semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek gitu ya. Sehingga solusi yang Anda ajukan itu, saudara-saudara, pada hakikatnya adalah merupakan penyelesaian masalah secara akurat dan presisi, ya. Karena di situ ada kesalahannya, ada kesalahannya. Tadi saya contohkan kepada Anda, saudara-saudara, di sini ya. Anak S2, ya, dia mengajukan peningkatan efisiensi bahan bakar, ya. Efisiensinya 100%? Oh, tidak, ya. Masih ada ruang, ya, untuk ditingkatkan, walaupun 0,1%. Walaupun 0,5%, itu tetap peningkatan. Peningkatan. Pak, 100%, wah itu sulit sekali. Ya, karena memang secara ilmu pengetahuan, ya kan, berdasarkan teori-teori yang ada gitu kan, tidak akan mungkin efisien itu 100%. Pasti ada yang namanya itu errornya di situ, ya, atau juga ada energi yang terkonversi menjadi energi yang lain, ya. Jadi itulah, karena itu saudara-saudara, pada hakikatnya gitu kan, bidang ilmu yang kita pelajari ini gitu kan tidak akan pernah menyelesaikan masalah itu 100%. Tugas kita dengan ilmu pengetahuan dan itu dan keahlian yang kita miliki ditambah dengan riset atau penelitian gitu kan. Tugas kita ini adalah memperkecil jarak ini, ya. Memperkecil jarak antara problem, masalah gitu kan, dengan metode, ya kan. Kalau delta ini problem dan metode ini match ke nol, ya berarti sudah nggak ada masalah, ya. Nyatanya kan dunia terus bermasalah terus, ya, sampai detik ini gitu kan, belum ada, ya kan, metode gitu kan bisa mengkonversi energi gitu kan 100%, ya kan, belum ada, ya. Matahari terkonversi dari berapa persen sinar matahari itu menjadi oleh panel sel surya? Ada yang tahu? Halo, ada yang pernah baca berapa jumlah itu efisiensi sel surya yang saat ini paling bagus? Halo, halo. Nggak tahu, Pak. Nah, Anda kurang harus baca-baca ya. Mungkin nggak itu 100%? Nggak akan mungkin, ya kan? Kenapa? Karena memang sel surya ini kan dikonversi oleh bahan material di situ. Siapa yang mengkonversi? Silikon, ya, silikon, apa itu, bahan-bahan yang berada di apa itu golongan kimia 7, ya. Di situ ada silikon, germanium gitu ya. Dia mengkonversi energi dari matahari itu gitu kan. Itu susah payah untuk mencapai 30%. Pak, kenapa kok 30%, Pak? Kenapa nggak bisa 35, ya kan? Itu butuh namanya metode-metode yang lain, ya. Itu ada metode-metode ilmu-ilmu material yang dilibatkan. Anda bisa bayangkan ya, Anda punya sel surya 1 kali 1 meter persegi, ya, dengan luas tangkap 1 kali 1 meter persegi tadi itu menangkap sinar matahari full. Energi mataharinya dalam luasan itu secara steradian bisa dihitung. Pak, ini sekian kilowatt. Tapi begitu dirubah menjadi energi listrik, dia tidak bisa terkonversi 100%. Nah, sampai sekarang, ya, jadi tugas kita bagaimana Pak meningkatkan? Ya, satu, meningkatkan Pak 35%, Pak. Pakai teori apa? Teori dye sensitized.
pakai peningkatan sensitivitas penangkapan foton. Wah, S2 apa? Macam-macam tambahkan. Meningkat berapa? 37%. S3 bagaimana? Sampai ke level mendekati 40%. Mengejar 100% itu sudah pun kepala. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Ya, salah satu contoh yang saya sebutkan gitu kan dalam konteks yang berbeda sedikit ya. Itu juga sama. Di konteks IT ya, teknologi informasi gitu kan. Pak, saya mau membuat satu konsep face recognition, pengenalan wajah. Saya tanya kepada Anda gitu kan. Ya kan? Di situ 100% bisa dikenali oleh AI. Halo? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Betul. Ya. Pasti ada errornya. Nah, inilah saudara-saudara, hebatnya ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu adalah suatu metode pendekatan penyelesaian masalah. Ya. Jadi kalau makanya saya tadi tekankan gitu kan kepada Anda gitu ya. Kalau Anda mengajarkan satu metode gitu kan, Anda itu pada akhirnya adalah mendekati penyelesaian masalah. Walaupun masalah itu tidak terselesaikan. Ya tidak apa-apa ya. Karena memang tugas kita ini memang di situ ya. Karena masalah itu terus bergerak ya. Masalah itu terus bergerak terus gitu kan. Ya sampai kapan? Ya sampai manusia itu ada ya. Sampai manusia itu bergerak semakin cerdas ya. Semakin cerdas, semakin metode-metode yang diajukan juga semakin semakin kompleks seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Silakan saudara-saudara. Halo, halo. Nah, ini resumenya ya. Resumenya apa saudara-saudara? Masalahnya ini tadi. Ya, masalahnya ini gitu kan dari SMK sampai S3 gitu kan. Anda di sini. Ya. Nah, ini solusinya semuanya kan ya. Solusinya ya. Jadi contoh-contoh solusi gitu kan. Nah, bagaimana ini diselesaikan? S1 itu sudah mulai riset, ya, research and development based on future prospect. Jadi kalau Anda mengajukan suatu topik penelitian gitu kan, Anda itu sudah mengajukan konsep solusi berdasarkan research and development. Ya kan, untuk apa? Menuju kepada future prospect. Ya, berbeda dengan teman-teman kita yang ada di D4 sampai SMK. Dia cenderung teknikal. Pokoknya Pak, ini bisa jalan Pak. Ya gitu. Oke, bagus. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Halo, silakan. Nah, ini, permisi Pak, bagaimana dengan penemuan thorium dari Cina yang mengklaim umur nuklir energisnya puluhan ribu tahun? Mengapa mereka berani menggarasi selama itu? Ya betul, karena mereka melakukan penelitian, ya thorium. Ya, tapi thorium ini kan sangat jarang sekali. Thorium ini kan itu dia termasuk daripada itu material ya, atau itu atom gitu kan, yang itu masuk dalam golongan rare, itu golongan logam jarang, ya, golongan material yang jarang, ya, rare material, ya. Memang itu betul, ya. Orang-orang material udah tahu, ya. Cuma mencari material ini susahnya bukan kepalang, atau juga mendesainnya juga bukan kepalang, ya, dan tidak murah, ya, seperti itu. Bagus, Asraf ya. Halo, halo. Nah, ini bagus ya. Nah, itu di level S3, ya. Dia mengajukan satu konsep gitu kan, baterai baru, ya. Mengajukan satu konsep energi resource yang baru, ya. Jadi saudara-saudara ya kan, itu itulah bedanya itu negara maju dengan negara berkembang, ya. Indonesia ini memang harus bisa mulai menyelesaikan masalah secara penelitian, ya. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, ya. Sumber daya alam yang luar biasa ini saudara-saudara menjadi value, menjadi produk value yang dibutuhkan oleh dunia kalau itu ditambah dengan penelitian. Sebagai contoh gitu ya, itu kita memiliki kelapa. Ya, siapa yang tidak punya kelapa itu? Kelapa di kebun tinggal ditebang gitu kan, dahannya langsung keluar airnya. Tapi kalau di negara lain, saudara-saudara, buah kelapa yang diteliti, kandungannya apa gunanya, apa manfaatnya, akhirnya jadi apa? Jadi suplemen, ya, minyaknya dibuat satu konsep yang lebih sehat, ya. Nah, itu salah satu contoh, ya kan. Ternyata penelitian, ya, yang berbasis ilmu pengetahuan yang syarat, yang multidisiplin tadi itu bisa memperkaya suatu produk. Nah, inilah tugas kita ya, agar nanti kita tidak kalah bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain, ya. Oke, ada lagi pertanyaan, saudara-saudara?
Jika seorang satu IMAD, bagus pertanyaan IMAD ya. Jika seorang satu membuat konsep baru, apakah cara hasilnya bisa dibilang kurang, Pak, jika dibandingkan S3? Ya, boleh, ya. Tapi untuk membuktikan itu sebagai teori baru gitu kan, maka harus melibatkan disiplin ilmu-ilmu yang lain, ya. Kalau S3 itu memang kan dia mengajukan satu konsep, contoh tadi ya, mobil listrik berbasis electrical fuel hidrogen. Nah, gitu ya. Tadi ini, ya kan? Ini artinya apa? Dia mengajukan konsep mobil mechanical dulu, ya. Kalau mobil mechanical berbasis apa ini? Berbasis ICE, internal combustion engine. Dia menganalisa cara kerja ICE ini apa kelemahannya, kesalahannya gitu ya. Kemudian mobil hibrida, apa kelemahan, bagaimana cara kerjanya. Di situ ada motor listrik, ada juga ICE, bagaimana kesalahannya, bagaimana efisiensinya. Baru dia mengajukan satu konsep mobil yang fuel baru gitu kan, mobil berteknologi baru gitu kan, mobil listrik berbasis fuel cell hidrogen. Nah, ilmunya ini banyak banget. Ilmu sel, ilmu fuel cell hidrogennya aja sudah sangat sulit, ya. Karena di situ kan bagaimana kita menghasilkan memproduksi hidrogen, bisa menyimpan hidrogen dengan bagus, menyimpannya sudah jadi masalah, ya. Menyimpan hidrogen itu tidak mudah, ya, karena hidrogen ini sangat kecil, molekul yang sangat kecil gitu kan, yang mudah bocor. Nah, cara nyimpannya aja sudah ada ilmunya sendiri, gitu ya. Jadi maksud saya itu adalah bagaimana orang itu bisa membuat di level sampai di level teknologi baru atau ilmu baru gitu kan, memang semakin dalam dan membutuhkan disiplin ilmu yang sangat luas sekali, ya. Jadi untuk satu apakah mungkin? Ya, apakah mungkin? Dimungkinkan, ya sangat dimungkinkan sekali. Asalkan ilmunya kurang lebih harus sangat luas dan juga sangat dalam, ya. Gitu. Betul, ya. Jadi kalau Anda, Pak, saya mau S3, Pak. Ya mulai dari sekarang, ya. Mulai dari sekarang supaya bisa dimasukkan sebagai konsep atau teknologi yang baru. Devi Mutiara, apakah sebuah penelitian bisa tetap dikategorikan valid jika hasilnya belum revisi? Boleh, selama metodologinya sudah benar, ya. Jadi yang boleh dinilai justifikasi benar atau tidak salahnya adalah metodologinya, ya, sesuai tidak sesuai, ya. Dalam arti sesuai tidak sesuai, ya. Sepanjang metodologinya sesuai tidak sesuai, appropriate tidak appropriate, maka hasilnya adalah hasil yang natural. Hasil itu tidak boleh, hasil itu natural. Boleh presisi, boleh akurat, terukur, ya. Anda merancang satu metode penyelesaian masalah, presisinya dan akuratnya cuma sekian persen, itu nggak apa-apa, ya. Jadi untuk tugas akhir gitu kan, Anda tidak diminta menghasilkan presisi sekian persen, tidak, ya. Tapi Anda dari situ sudah mulai menerapkan metode secara analitik, ya. Tadi, ya, waktu S1 tadi itu. Nah, gini kan, nah S1 ini, ya, kelihatan ya. Nah, di situ ada mengajukan salah satu solusi berdasarkan analisis, ya, analisis cara kerja satu sistem. Dari mana ini data pengukuran? Data pengukurannya banyak sekali. Ada electrical, ya, arus listrik yang masuk ke dalam sistem pembakaran. Ada mechanical, ada fluida. Fluidanya apa? Ada dua, ada uap bahan bakar sama uap udara. Ya, kemudian siapa yang mengatur ini pembakaran? Pembakaran siapa yang ngatur ini? Ionisasi ini, macam-macam. Sehingga Anda ini Pak solusinya Pak, ya, multi VVTI misalkan, ya. Oke, bagus ya. Saudara-saudara ya. Saudara-saudara, halo. Halo Pak. Oke, Ya, video Pak. ini akan saya buat ulang ya, tapi sementara ini akan saya share ke dalam LMS ya, karena saya belum puas ya, karena tadi banyak sekali gangguan ya. Tapi nggak apa, sementara Anda bisa tonton dulu ya di LMS ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Pak, Halo? saya nggak ada tanya Pak. Oke. Oke, Anda bisa tulis pertanyaan di LMS ya, nanti sambil kita bisa diskusi di LMS ya. Oh Saudara-saudara baik ya. Pak. Bisa? Halo? Ya Pak. Oke, Anda nanti bisa tulis ya, jika ada pertanyaan ya, yang belum sempat disajukan di dalam Vicon ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, ya ini saya akhiri dulu ya, kemudian nanti saya unggah di LMS ya, tinggal Anda simak nanti ya, dan ajukan pertanyaan ya. Oke, terima kasih atas waktu Anda saudara-saudara semuanya ya, saya sangat bangga sekali dengan partisipasi Anda yang aktif ya. Jadi Anda kuliah gitu kan, memang berusaha untuk gitu kan itu menguasai suatu metode ya berbasis ilmu pengetahuan ya. Semangat kita adalah untuk menghasilkan impact tadi itu ya.
dari S1 sampai S3 itu ternyata impact-nya berbeda. Ya. S1 gitu kan peningkatan efisiensi. S2 ya, peningkatan lebih tinggi lagi efisiensinya. S3 ya totali efisiensi. Nah, itu ya. Kenapa bidang ilmunya tentu lebih banyak yang terlibat di situ ya. Jadi Anda betul mari kita mencoba ya dengan nanti tugas akhir atau juga dengan riset gitu kan. Jadikan tugas akhir atau riset Anda ini sebagai upaya ya mulai untuk mengajukan solusi atas penyelesaian satu masalah yang ada di untuk masyarakat atau kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih saudara-saudara. Selamat sore, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.